Firman Tuhan hari ini akan saya bawa kepada kita tentang satu topik, orang yang merdeka hidup dalam terang. Orang yang merdeka hidup dalam terang. Efesus pasal 5, ayat ini memang lumayan panjang, namun saya akan membaca beberapa ayat untuk menjadi perenungan kepada kita bahwa hidup orang merdeka itu, bagaimana orang merdeka hidup dalam terang. Ayat-ayat ini akan menjawab. Yang pertama adalah hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Orang yang merdeka itu dia hidup dalam terang, dibuktikan. Harus ada buktinya. Hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Dalam ayat lain berkata begini, jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa. Udah dimerdekakan Tuhannya kita. Udahlah, mari kita hidup dalam dosa, nanti diampuni Tuhannya itu. Kamu main-main itu. Ya, kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu bukan belek-belek, bukan kaleng-kaleng. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu dia beri korban di kayu salib. Haleluya. Dirinya yang menjadi harga mati. Darahnya ditumpahkan di kayu salib. Itulah sebabnya kalau kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, jangan bermain-main lagi, apalagi kompromi dengan dosa. Itu yang dikatakan oleh ayat ini. Kita jadi penurut-penurut Allah. Jadi orang-orang yang penurut itu berarti taat. Amin. Jadi penurut itu taat. Taat kepada Tuhan. Taat kepada firman. Taat di dalam melakukan kasih. Hiduplah di dalam kasih, kata Tuhan. Kita taat mengerjakan kasih, mengasihi satu sama lain. Mempraktekkan kasih itu. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19. Ini ujian-ujian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kasih kita? Bagaimana prakteknya? Apakah kita menjadi penurut-penurut Allah? Atau justru jadi pembangkang? Tidak taat. Ya, Tuhan mau jadi orang yang taat. Ayat ini berkata sebab itu. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Karena kita sudah menjadi orang yang merdeka. Oleh sebab itu jadilah jadi penurut. Amin. Itu sebagai bukti. Kalau kita sudah merdeka, kamu sudah merdeka, saya sudah merdeka. Apa buktinya? Menjadi penurut-penurut Allah. Yang mengerti katakan amin. Apa yang dituruti? Kita harus hidup dalam kasih. Jangan lagi hidup seperti apa kata ayat-ayat tadi. Ya, dalam percabulan, perkataan-perkataan kotor, yang tidak pantas, yang sembrono, omong-omong kosong. Nah, itu tidak lagi menjadi bagian hidup orang merdeka. Itu bagi orang-orang dunia yang masih terikat oleh dosa, yang masih dikuasai oleh dosa. Tapi bagi orang-orang sudah merdeka, siapapun, apakah dia tua, separuh baya, orang muda, anak remaja, yang mengerti firman Allah, tidak lagi hidup dalam keadaan itu, tapi menjadi orang yang turut, menjadi taat, menjadi pelaku firman, hidup dalam kasih. Haleluya. Yang kedua, bagaimana orang merdeka itu hidup dalam terang? Ayat-ayat ini juga menjawab. Ayat 8 sampai ayat 14, hidupnya berbeda, dan dia suka akan kebenaran. Hidupnya itu berbeda, dan dia suka akan kebenaran. Ayat 8 mengatakan itu sampai ayat yang ke-14. Berkata begini, memang diakui, memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Saya juga seperti itu dulu. Kita juga dulu seperti itu sebelum mengenal Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Dulu memang kita hidup dalam kegelapan, tapi sekarang semua yang beribadah ini, sekarang ini sudah menjadi terang Tuhan. Haleluya. Ini yang beribadah yang hadir di GPD Putri Sion ini, semua sudah menjadi terang Tuhan. Katakan amin. Dulu memang kita hidup dalam kegelapan, dulu. Tapi sekarang kita sudah hidup dalam terang Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan suka akan kegelapan. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Jangan suka yang gelap-gelap. Biasanya ada simbolis di tempat gelap. Orang-orang muda juga yang berpacaran, hati-hati. Di tempat gelap-gelap itu ada simbolis. Ya, di tempat-tempat terang. Karena anak-anak terang itu suka akan terang. Haleluya. Kita juga semua, orang tua, siapa saja. Jangan suka dengan kegelapan yang berbicara tentang dosa. Upah dosa adalah maut. Hati-hati. Tapi kalau kita hidup dalam terang, anak-anak terang itu akan masuk surga. Ya, kita semua harus suka akan kebenaran. Kita harus berbeda. Hidup kita harus berbeda. Ya, walaupun saya tahu dalam melakukan kebenaran itu ada harga yang dibayar. Mahal itu. Haleluya. Lihat bagaimana hidup Daniel. Bagaimana hidup Sadrak, Mesak, Abednego. Di Daniel pasal 3 sampai pasal seterusnya menjelaskan. Ketika mereka hidup dalam kebenaran. Ketika mereka hidup berbeda. Apa taruhannya? Nyawanya. Taruhannya itu nyawanya. Mereka akan dilempar ke dalam api yang dipanaskan 7 kali. Orang yang melempar alguju itu aja mati terbakar. Apalagi yang dilempar. Pasti langsung jadi arang, jadi abu. Karena dipanaskan 7 kali. Bayangkan alguju yang melempar mereka aja terbakar mati. Apalagi yang dilempar ke dalam api itu. Tapi apa yang terjadi? Walaupun harus bertarung dengan nyawa, Tuhan menyertai mereka di api yang membara itu. Haleluya. Karena mereka hidup dalam kebenaran. Memang ada harga yang dibayar. Yang terakhir, orang merdeka itu hidup dalam terang, itu dibuktikan juga bahwa hidupnya arif, mempergunakan waktu dengan baik. Hidupnya itu arif, mempergunakan waktu dengan baik. Waktu ini begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan sebagai orang arif, orang bijaksana. Tuhan mau kita jangan bodoh. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak terang ini harus pandai dan bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada ini. Ini waktu sudah singkat. Ya. Jangan lagi hidup dalam keadaan dosa. Tapi hiduplah menjadi terang. Jadi terang Tuhan. Jangan lagi mabuk dengan anggur, kata firman, karena mabuk dengan anggur menimbulkan hawa nafsu. Yang pasti hawa nafsu akan membawa kepada dosa. Tetapi penuhlah dengan roh. Orang yang penuh dengan roh itu, ini dahsyat hidupnya. Haleluya. Hidup dalam roh. Selalu mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Selalu bermazmur kepada Tuhan. Nyanyian syukur kepada Tuhan. Itu yang keluar dari hidupnya, dari mulutnya, dari hatinya, dari dirinya. Sebagai orang yang penuh dengan roh. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus. Kalau boleh saya tambahi kalimat ini, mabuklah oleh Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur. Mabuk oleh Roh Kudus setiap hari. Pergunakan waktu dengan baik. Ya. Pergunakan waktu
penuh dengan Roh Kudus, dan hidup kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Sebagai orang yang merdeka, kita menjadi terang, kita menjadi orang yang hidupnya arif, mempergunakan waktu dengan baik.